Halo sobat belajar. Ayo kita mau bahas materi apa nih? Sebelum itu, mari kita saksikan video ini terlebih dahulu. Check it out. Yap, betul. Kita akan mempelajari mengenai konflik sosial. Dari video ini kita lihat nih dapat adanya kericuhan. Biasanya kericuhan ini dipicu oleh beberapa penyebab gitu. Nah, pengertian konflik itu sendiri ialah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok di mana satu di antara satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan cara yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Selanjutnya, macam-macam konflik. Nah, yang pertama itu ada individu atau individu lainnya. Ini biasanya konflik ini terjadi antar perorangan. Yang kedua ada individu dan kelompok. Ini biasanya terjadi pada kasus bullying. Yang ketiga ada kelompok dan kelompok. Ini biasanya terjadi waktu saat tawuran dan adanya konflik di antara masyarakat. Fakta-fakta penyebab konflik. Yang pertama itu perbedaan individu, seperti perbedaan pendapat. Dari saya pilih nomor 1, saya pilih nomor 2. Ini aja sudah menimbulkan konflik antar individu itu sendiri. Yang kedua ada perbedaan latar belakang. Ini dari masyarakatnya sendiri, misalnya dari kebudayaannya, latar belakang keluarganya, dan lainnya. Yang ketiga itu ada perbedaan kepentingan. Tentunya setiap orang itu tidak memiliki kepentingan yang sama. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik itu sendiri. Akibat konflik sosial. Konflik sosial juga memiliki beberapa akibat, seperti yang pertama itu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Nah, yang kedua itu seperti retaknya hubungan antara individu atau kelompok tersebut. Yang ketiga itu terjadinya perubahan kepribadian pada individu tersebut. Nah, yang ketiga itu tentunya rusaknya harta benda. Saat terjadinya konflik sosial itu, kericuhan tersebut dapat merusak fasilitas umum yang berada di sana dan juga bisa berdampak pada hilangnya nyawa manusia. Nah, selanjutnya yang kelima, akibat konflik tersebut juga terjadi penaklukan antara salah satu pihak yang terlibat konflik tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengatasi konflik tersebut? Yang pertama, dengan cara menghindari dari masalah konflik karena sebenarnya konflik tersebut tidak ada manfaatnya. Yang kedua, dengan memaksakan kehendak agar konflik tersebut harus berakhir. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Jadi kita tidak mengutamakan keinginan kita sendiri. Yang keempat, adanya tawar-menawar dalam konflik tersebut agar tidak terjadinya hal yang lebih besar, harus adanya tawar-menawar yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima, adanya kolaborasi dengan memandang konflik itu sebagai masalah yang harus diselesaikan, bukan untuk diperbesarkan. Baiklah teman-teman, itu saja materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.